Disclaimer, opini ini tidak untuk menyudutkan atau menyalahkan keyakinan lain, tetapi suatu dialektika Kristen, tujuan pendidikan dan pencerahan. Jika merasa tidak sesuai, mohon dilewati saja. Yang pertama saya bakar gereja GPDI, Pak Edi Tekano, gembalanya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, 6 tahun saya di sekolah di madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah saya lanjut lagi sekolah Sanawiyah, berapa tahun? Sanawiyah 3 tahun, masuk lagi Aliyah, masuk lagi yang namanya perguruan tinggi IN. Saya kuliah ngambil Fakultas Dakwah Usuluddin. Tujuan saya hanya satu, supaya saya jadi ustadz, walaupun pada saat itu saya baru ustadz kampung, saudara. Nah, ketika saya belajar mengaji, ya, ada perkumpulan mahasiswa. Nah, di situ saya belajar Al-Qur'an dengan ada satu ayat Al-Qur'an mengatakan inna dinna indallahi Islam. Tahu artinya? Tanya Pak Gembala ya. Inna dinna, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Saya menganggap Islam itu agama yang paling benar, Islam itu agama yang paling sempurna. Nah, pada saat itu tahun 1999 saya ingin mengislamkan beberapa pendeta. Kenapa? Karena kata guru ngaji saya, kalau kamu bisa ngislamin orang kafir, maka 1 orang 70 pahala, 70 bidadari. Bayangin saudara. Nah, kenapa saya cari pendeta? Karena kalau pendetanya masuk Islam, 1 jemaat berapa bidadari saya punya? Kalau jemaatnya 30 berapa bidadari? 1 orang 70 pahala, 70 bidadari. 70 kali 30 berapa bidadari saya punya? Banyak kan? Itu tujuan saya ingin mengislamkan beberapa pendeta. Tahun 1999. Tidak berhasil saya ngislamin pendeta, apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama saya bakar gereja GPDI, Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPIB Kampung Lio Depok. Gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Dahsyat doa orang GPDI. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya nggak ada niat tujuan saya jadi pendeta. Kenapa? Karena bagi saya pendeta itu masuk neraka, orang Kristen itu masuk neraka. Tapi karena panggilan Tuhan, firman Tuhan mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, bukan. Bukan ada penginjil yang datang, bukan. Bukan ada anak Tuhan yang menginjil saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Saya habis sholat isya, biasa jam 7 malam ya. Habis sholat isya, saya tidur. Dan ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terbangun dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, badan saya penuh dengan keringat. Langsung saya masuk kamar mandi, saya sholat. Di tempat sholat, Allahu Akbar. Habis sholat, saya tidur lagi pas jam 4 mau sholat subuh. Biasanya kalau saya bangun pagi itu jam 4. Makanya kita jangan kalah sama mereka, saudara. Mereka pagi-pagi udah saat teduh, betul kan? As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur, betul? Kalau kita enggak kan? Baik tidur daripada saat teduh, betul gak? Tapi sini mah enggak ada ya. Maksudnya enggak ada yang ngaku ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya mau sholat subuh, ayat ini selalu terngiang-ngiang telinga saya, atau terngiang-ngiang ya? Selalu teringat terus oleh saya. Mau sholat, saya teringat ayat itu tentang mimpi yang saya alami.
Jadi imam terus, teringat terus. Sampai saya bertanya kepada paman saya seorang kiai, saya tanya, Abah, mau tanya apa Yasin? Begini, saya pernah dikasih mimpi, dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu menurut suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melihat aku. Apa artinya, Mang? Abah, saya bilang, coba kamu buka Al-Quran katanya. Cari di Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Angka apa ini? Kita bahas betul. 6.666 ayat saya buka, saudara. Saya tidak temukan ayat itu. Saya bilang, Abah, Mamang, enggak ada ayat ini di Al-Quran. Ya cobalah kamu sholat istihoro. Sholat minta petunjuk ke Kanjeng Gusti Allah. Saya sholat istihoro jam 2 malam. Istihoro beda dengan sholat tahajud ya. Saya sholat, Allahu Akbar, saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya berdoa. Habis sholat istihara saya tidur, saudara. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Di dalam mimpi yang kedua saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, berjubah putih, bercahaya sambil bawa domba dan tongkat. Dengan suara yang sangat lembut dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Saya bilang, Masya Allah, kok aneh-aneh saya mimpi ini. Saya bilang, yang satu aja belum kejawab, ini kok udah ada lagi. Kenapa? Mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saya pakai baju gomis, atau baju gomis ya, yang kayak baju Habib, baju komis, terus pakai peci di sini, pakai udeng-udeng, udah saya berangkat. Saya bilang sama santri saya, antar ustadz, kemana ceramah? Maaf kata, dulu saya kalau jadi guru agama Islam, itu tangan saya pakai minyak wangi terus. Kenapa? Kalau santri cium tangan belak-balik, saudara. Sekarang jadi pendeta nggak pernah cium tangan belak-balik. Dulu babi haram sama saya betul, tapi sekarang alhamdulillah halal, saudara. Dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Tapi sekarang sebelum anjing jilat saya duluan jilat dia, saudara. Haleluya. Menurut aku yang dikasih dalam Tuhan, karena saya berangkatlah menyampaikan ceramah agama Islam. Dalam perjalanan, maaf kata saudara, Tuhan izinkan saya ini mules, pengen buang hajat besar, maaf kata ya, pengen buang hajat besar. Saya bilang sama santri, saya berhenti ini mobil, ayat naon atau poset berhenti, saya bilang. Ayat naon, poset berhenti, saya bilang. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Santri saya turun. Ternyata di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah, saya bilang. Kalau maaf kata, kalau saya buang hajat di jamban, kan saya pakai baju gomis, kalau dibuka semua kata arsa dong nantinya. Kenapa? Saya mesti cari yang namanya kamar mandi ataupun WC. Ada rumah nubager, rumah mewah, itu dilewatin sama santri saya. Saya panggil santri, sini kak dia, ayah naon atau posa, sini kak dia. Itu ada rumah nubager mewah, masa kamu lewatin? Tadi saya lihat nggak ada, Pak Ustadz. Dan era apa, saudara? Saya mampir ke rumah tersebut, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum. Yang punya rumah nggak jawab, saudara. Ini udah mulus luar biasa. 3 kali saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, tetap yang punya rumah nggak jawab. Ini karena udah mulus, saya gedor pintu yang punya rumah keluar. Ada apa-apa, gedor-gedor rumah saya, kan ada belnya, tinggal pencet. Saya bilang, saya mana ngerti ada belnya. Udahlah, saya tutup poin aja, Bu. Saya bilang, izinkan saya numpang buang hajat besar. Kalau ibu ada WC. Oh ada, Pak, silakan masuk aja, Pak. Saya mau buka sepatu, yang punya rumah, Pak, jangan buka sepatu, Pak. Rumah saya bukannya masjid. Saya buang hajat besar. Saya pengen pamit kepada yang punya rumah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Ada pembantu lagi ngepel, saya tanya, mana ibu yang tadi? Ibu yang tadi di ruangan tengah, Pak. Enggak, Pak, masuk aja, Pak. Enggak, saya pengen ngucapin terima kasih. Saya masuk ke ruangan tengah, ibu itu lagi baca koran. Ketika saya masuk, saya terkejut luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat gambar yang ada di rumah itu, gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini kok gambar yang ada dalam mimpi saya? Kenapa adanya di rumah ini? Saya bilang. Langsung saya tanya, Bu, saya mau tanya sama ibu. Ini gambar siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini saudara ibu? Langsung, Pak, maaf. Ini bukan saudara saya, tapi ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Tuhan saya, Pak, Tuhan Yesus. Saya bilang, Masya Allah. Kalau gitu saya salah masuk rumah, saya bilang. Kalau tuh ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat besar. Langsung yang punya rangku saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak ya, pakai apanya Tuhan, saya bilang. Langsung saya pulang, saya kontak, saya punya rekan Anton Medan, kenal Anton Medan ya. Dulu kan belum ada handphone, masih zamannya pager. Handphone juga ada, handphone Motorola yang gede. Dia kalau nyamit anjing, benjol itu anjing, saudara.
Dari apa? Saya kontak Pak Anton Medan, Pak Anton saya nggak jadi ceramah. Kumaha tuh Pak Ustaz? Saya mau pulang. Dalam perjalanan saya berpikir, ya Allah, apa iya yang ada dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen? Amin amin, saya jadi Kristen, saya bilang. Saya nggak ada niat tujuan saya jadi Kristen. Saya bilang amin amin, tujuan saya hanya satu, mengislamkan pendeta, mengislamkan anak-anak Tuhan. Itu tujuan saya. Saya pulang sampai rumah, saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Nasrani, amin amin, Nasrani masuk neraka. Tapi 1 bulan kemudian saudara, habis sholat subuh, ada kerinduan ke gereja, kan bingung saudara. Ini menggebu-gebu pengen ke gereja. Apa? Saya masih pakai sarung, pakai peci. Saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar, saudara. Saya duduk di belakang sekali. Ketika saya duduk di belakang, itu ada lagu yang menyentuh hati saya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bayi suci. Saya merinding, saudara. Ketika saya merinding, saya keluarin tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir gereja banyak setan, saudara. Kenapa merinding saya? Selesai lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bangkit berdiri, kami baca, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan saya kaget, Masya Allah. Saya bilang, ini pendeta nggak salah baca Alkitab. Saya bilang, ini kan yang dibaca pendeta ayat yang ada dalam mimpi saya. Kenapa dibaca sama pendeta? Saya bilang, yang selama ini saya cari-cari di Al-Quran, saya bulak-balik Al-Quran, nggak ada. Kenapa ada di sini? Saya bilang, saya mau pulang, gerbang udah dikunci, saudara. Ya terpaksa saya dengerin sampai selesai di khotbah. Saya di khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja maju ke depan. Waduh. Ya terpaksa ada ibu, ayo Pak, maju Pak, maju Pak. Ya terpaksa saya maju pakai sarung, saudara. Saya maju disuruh berlutut, Anda berlutut. Saya bilang, kurang ngajar ini pendeta. Bertahun-tahun Ustaz nggak pernah berlutut, saya bilang. Kenapa? Ketika saya berlutut, saudara, itu pendeta tumpang tangan. Dia undang majelis, ayo para majelis jemaat kita tumpang tangan buat anak Tuhan. Saya ditumpangin tangannya, saya ketawa nih, pendeta apa-apaan, pendeta, saya bilang. Namun ketika ditumpangin tangan saudara, itu pendeta nyanyi luar biasa yang menyentuh hati saya sehingga semua saya menangis.